Hai semuanya, kira-kira siapa nih dari kalian yang belum pernah nonton franchise Harry Potter? Wah, bakal rugi banget guys kalau kalian belum nonton satupun film-film yang diangkat dari novelnya J.K. Rowling ini. Selain karena kemasan film yang fantastis, dari franchise ini juga muncul nama-nama besar yang masih bersinar sampai sekarang, seperti Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Robert Pattinson, sampai Ralph Fiennes. Well, mungkin dari kalian ada yang mau nostalgia masa kecil pas nonton film Harry Potter, tapi males buat maraton 8 judul yang durasi per filmnya cukup panjang. Apalagi film pertamanya rilis di awal-awal tahun 2000-an, yang artinya udah lama banget. Nah, spesial untuk kalian kita adain rubrik baru di channel MV Indonesia, Recap Multiverse. Hope you guys enjoy and don't forget to subscribe. Sesuai dengan urutannya, film Harry Potter pertama yang akan kita bahas kali ini berjudul Harry Potter and the Sorcerer's Stone, yang naskahnya sendiri ditulis oleh Steve Kloves. Film ini disutradarai oleh Chris Columbus yang juga menyutradarai dua film pertama Home Alone. Kisah dalam film pertama ini dimulai dengan diantarnya Harry Potter kecil ke keluarga Dursley oleh Profesor Dumbledore, Profesor McGonagall, juga Hagrid. Sayangnya tumbuh di keluarga bibinya sendiri, Harry malah diperlakukan seperti pembantu. Sampai ketika sepupunya Dudley ulang tahun, Harry ikut berkunjung ke kebun binatang dan menyadari bahwa dia bisa berbicara dengan ular. Nggak lama setelah kejadian itu, Harry dapat banyak surat dari Hogwarts. Tapi lagi dan lagi Uncle Vernon melarang keras Harry untuk membaca surat-surat tersebut. Semakin hari, semakin banyak surat yang datang. Ini membuat keluarga Dursley pusing dan memutuskan untuk pindah rumah. Di suatu malam, datanglah Hagrid. Dia adalah utusan sekolah penyihir Hogwarts untuk menjemput Harry secara langsung. Karena kejadian ini, akhirnya Harry jadi tahu bahwa dia adalah seorang penyihir. Hagrid yang berbadan besar membawa Harry Potter ke kota London. Mereka masuk ke sebuah bangunan berpintu hitam, di mana orang-orang yang ada di dalamnya ternyata mengenal Harry. Harry juga bertemu dengan salah satu gurunya di Hogwarts nanti, Profesor Quirrell. Setelahnya, Hagrid segera menunjukkan sesuatu di balik bangunan itu. Ya, kota kecil yang penuh dengan sihir. Di sana, Harry diberi arahan berbelanja untuk mempersiapkan segala hal yang ia butuhkan di Hogwarts. Hagrid juga mengajak Harry untuk melihat warisan yang ibu dan ayahnya tinggalkan di Bank Gringotts, sekaligus mengambil sebuah titipan rahasia dari Profesor Dumbledore. Dan yang terakhir, Harry disuruh Hagrid untuk membeli tongkat sihir. Ini adalah salah satu barang yang wajib dimiliki oleh peserta didik Hogwarts. Di sini Harry jadi tahu bahwa luka di kepalanya sangat berhubungan dengan tongkat sihir yang sekarang dia pegang. Sang penjual mengatakan bahwa burung phoenix yang bulu ekornya ada di tongkat sihir itu memberikan bulu ekornya yang lain ke seseorang yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Hagrid menjelaskan bahwa Voldemort lah yang membunuh kedua orang tua Harry yang dulunya juga seorang penyihir. Voldemort melakukan itu karena pasangan Potter tidak mau bergabung bersama dia ke sisi gelap atau dunia kegelapan. Keesokan harinya, Hagrid dan Harry pergi ke stasiun. Harry diminta untuk naik ke kereta secepatnya, tapi Hagrid nggak bisa nemenin karena dia sudah ada janji dengan Profesor Dumbledore. Di sana Harry bertemu dengan keluarga Weasley yang menunjukkan letak platform 9 and 3 coaches, tempat kereta Hogwarts Express menunggu. Dalam perjalanan menuju Hogwarts, Harry berkenalan dengan Hermione Granger dan Ron Weasley. Malam datang, kereta pun sampai. Semua peserta didik baru diarahkan ke ruang berkumpul untuk seleksi asrama. Ron, Harry, dan Hermione mendapat asrama Gryffindor, sementara Draco Malfoy, anak laki-laki yang baru saja berkenalan dengan Harry, mendapat asrama Slytherin, yang konon katanya semua penyihir jahat berasal dari sana. Percy, murid senior yang juga berasrama di Gryffindor, menunjukkan arah asrama kepada para murid baru. Ia mengatakan agar selalu memperhatikan anak tangga, karena tangga yang mereka pijaki ini suka berubah-ubah tanpa sebab. Di hari pertama belajar, Harry Potter mendapat beberapa masalah. Mulai dari terlambat di pelajaran Profesor McGonagall yang bisa berubah jadi kucing, kemudian gak bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Profesor Snape, dan juga sempat adu kemampuan pakai sapu terbang dengan Draco Malfoy yang sombongnya minta ampun. Dari jendela, McGonagall melihat kelihayan Harry menggunakan sapu terbang, kemudian memanggilnya untuk berbicara. Harry diminta untuk mengikuti permainan Quidditch, tapi dia ragu-ragu gara-gara ngedengar cerita dua kakak Ron, George dan Fred. Ron dan Hermione selaku teman baik Harry memberikan semangat. Hermione meyakinkan bahwa Harry mampu menjadi seeker di Quidditch mewakili Gryffindor nanti dengan menunjukkan sebuah tanda bahwa James Potter, ayah Harry, pernah menjadi seeker hebat di pertandingan Quidditch dahulu. Mereka bertiga pun kembali ke asrama, tapi tangga yang mereka naiki tiba-tiba berubah sehingga mengarahkan mereka ke lantai 3 yang jelas tidak boleh dimasuki oleh murid-murid Hogwarts. Di sana, trio sahabat sejati ini menemukan Fluffy, anjing berkepala 3 yang hampir memakan mereka.
Untungnya setelah melewati situasi genting, mereka pun selamat. Di asrama, Hermione menyatakan bahwa dia melihat Fluffy berdiri di atas sebuah pintu. Jelas makhluk itu sedang menjaga sesuatu yang berada di balik pintu tersebut. Di hari selanjutnya, Harry belajar bersama seniornya, Wood, untuk pertandingan Quidditch nanti. Ia, Ron, Hermione, dan para murid lain juga belajar menerbangkan benda bersama Profesor Flitwick. Hermione ngambek karena diajak sama Ron, dia bahkan gak datang ke aula saat makan malam. Teman satu asrama mereka, Neville, memberitahu bahwa Hermione tidak mau keluar dari toilet perempuan sejak siang tadi. Bersamaan dengan itu, Profesor Quirrell datang dan mengabarkan bahwa ada troll raksasa berkepala botak di dungeon. Semua murid Hogwarts diarahkan ke asrama, tapi Harry dan Ron mengkhawatirkan Hermione dan mendatangi toilet perempuan. Benar aja, di sana sudah ada troll yang mengancam keselamatan Hermione. Ron pun menyelamatkannya dengan melafalkan mantra Wingardium Leviosa untuk membuat troll itu pingsan. Para profesor datang dan menyuruh mereka masuk asrama. Harry curiga dengan Profesor Snape yang kakinya terluka. Ia berpikir bahwa Snape lah yang membawa troll masuk untuk mengalihkan perhatian, sementara dia akan mengambil sesuatu yang disembunyikan di lantai 3. Jadi si Harry ini berasumsi bahwa Snape tidak tahu ada Fluffy di sana, sehingga mungkin ketika sedang beraksi dia digigit sama anjing berkepala 3 itu, makanya dia sampai terluka. Dan Ron serta Hermione juga menyadari itu. Di hari pertandingan Quidditch, Harry dan tim Gryffindor melawan asrama Slytherin. Sayangnya, ketika Harry harus menangkap Golden Snitch, sapu Nimbus 2000 miliknya bertingkah aneh. Hermione melihat Profesor Snape yang juga menyaksikan pertandingan sedang melafalkan mantra. Ia berlari ke barisan para guru Hogwarts dan membakar sedikit jubah Profesor Snape. Perhatian pun teralihkan. Harry dan sapu terbangnya kembali stabil, sampai akhirnya dia bisa menangkap bola kecil tersebut dan membuat Gryffindor memenangkan pertandingan. Trio sahabat sejati ini memberitahu apa yang dilakukan Snape kepada Hagrid. Tapi Hagrid tidak percaya. Dia keceplosan menyebutkan bahwa Fluffy merupakan peliharaannya dan dipinjamkan ke Dumbledore. Hagrid juga menyebutkan bahwa rahasia yang dijaga Fluffy ialah milik Dumbledore dan Nicholas Flamel. Setelahnya, Ron dan Harry yang tetap stay di Hogwarts selama musim dingin mencari informasi mengenai Nicholas Flamel di daerah terlarang perpustakaan. Harry mengendap-endap mengenakan jubah gaib pemberian orang misterius. Sayangnya, ia harus cepat-cepat pergi karena sang penjaga perpustakaan datang. Harry menemukan cermin Tarsa. Ia terpaku di sana hampir sepanjang hari karena bisa melihat kedua orang tuanya. Dumbledore mendatangi dan menyemangatinya. Dia bilang cermin itu akan dipindahkan ke tempat lain. Semester baru tiba, para murid kembali ke Hogwarts, termasuk Hermione. Mereka bertiga berkumpul di aula saat Ron menemukan nama Nicholas Flamel di kartu penyihir yang dikoleksinya. Segera mereka tahu bahwa Nicholas Flamel ialah pencipta batu bertuah atau Sorcerer's Stone. Batu itulah titipan Dumbledore yang diambil Hagrid dan Harry di Gringotts Bank. Batu itu juga yang dijaga oleh Fluffy di lantai 3. Menurut buku yang dibaca Hermione, batu itu bisa memberikan ramuan abadi. Sementara itu, Malfoy yang mendapati Ron, Harry, dan Hermione pergi ke tempat Hagrid di jam malam melapor kepada Profesor McGonagall. Akibatnya mereka dihukum untuk menjelajah hutan terlarang, termasuk Malfoy juga di dalamnya. Harry dan Malfoy yang merupakan satu tim menemukan sosok berjubah dan berkerudung hitam sedang meminum darah unicorn. Untunglah mereka diselamatkan oleh seorang manusia kuda bernama Verance. Keesokan harinya, Hagrid memberitahu Harry, Ron, dan Hermione bahwa ia sempat memberitahu kelemahan Fluffy kepada orang asing yang tidak diketahui identitasnya. Mereka bertiga pun segera menemui Dumbledore, tapi dia sedang tidak ada di Hogwarts. Saat-saat inilah yang tepat untuk mencuri Sorcerer's Stone karena penyihir yang ditakuti, Dumbledore tidak ada di sana. Mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke lantai 3 malam nanti. Dan benar saja, saat mereka memasuki ruangan tempat Fluffy berada, anjing berkepala 3 itu tertidur pulas karena suara harpa. Well, inilah kelemahan yang dimaksud Hagrid. Ron, Hermione, dan Harry langsung masuk ke pintu itu dan terperangkap tanaman jerat setan. Untunglah mereka bisa bebas dengan lega, kecuali Ron yang cukup panik. Tidak hanya itu saja, Harry harus menaiki sapu terbang untuk mengambil kunci yang cocok ke pintu di depan. Bahkan setelahnya, mereka bertiga harus bermain catur penyihir, di mana Ron mengorbankan dirinya untuk tinggal agar Harry bisa masuk. Hermione pun membantu Ron yang jatuh pingsan. Di dalam, Harry bertemu dengan musuh sebenarnya, Profesor Quirrell. Dia berdiri di depan cermin Tarsa, lantas menjelaskan bahwa Profesor Snape bukanlah musuhnya, tapi justru dialah orangnya. Quirrell yang berusaha menjatuhkan Harry di pertandingan Quidditch. Profesor itu menginginkan Sorcerer's Stone dan Harry tahu dari cermin Tarsa bahwa batu itu ada di kantongnya.
Sebuah suara datang dan berbicara kepada Quirrell. Ia ingin mengobrol langsung dengan Harry. Tampillah Voldemort di bagian belakang kepala Quirrell. Ia menjadi parasit di tubuh Quirrell dan meminta batu itu untuk diberikan kepadanya. Harry tidak mau dan Quirrell disuruh mengambil langsung batu itu. Quirrell pun memegang tangan Harry tapi tampak kesakitan. Harry pun menyadari bahwa tangannya mampu membakar Profesor Quirrell. Ia memegangi wajah Quirrell dan hancurlah tubuhnya. Voldemort yang tidak punya inang pun menyerang Harry, tapi tetap tidak bisa mengambil batunya. Harry terjatuh pingsan. Harry bangun di ruangan luas dan langsung didatangi oleh Profesor Dumbledore. Profesor itu menjelaskan semuanya baik-baik saja, tapi dia khawatir Voldemort akan kembali entah dengan cara apa. Harry bertemu dengan teman-temannya yang tampak sangat baik. Tak lama setelah itu, datang lagi kabar gembira bahwa asramanya, Gryffindor, menjadi asrama terbaik tahun ini. Terlebih, Neville, teman mereka yang sering dibully dan sempat menghadang Ron, Hermione, dan Harry agar tidak berkeliaran saat malam mendapat poin yang sangat tidak disangka-sangka. Kegiatan belajar telah usai dan mereka semua boleh pulang. Harry pun kembali ke keluarga Dursley. Tapi sebelumnya, Hagrid memberikan sebuah buku yang menampilkan wajah ibu dan ayah Harry. Lalu Harry pun menyusul Ron dan Hermione yang sudah berada di kereta. So, itulah tadi recap kami mengenai film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Kami ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Follow juga akun Instagram kami @mv.indonesia atau bisa juga klik link di bawah. Pohon mangga banyak daunnya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like ya. Sampai jumpa di recap Multiverse berikutnya.